Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini ada saya Hendara dan ada di belakang saya ini kipas angin. Jarang-jarang kan lihat ada orang ada YouTuber nge-review ada kipas angin di belakang. Kelihatan mewah banget gitu. Oke, hari ini saya mau bahas tentang performa dari Poco M4 Pro. Di sini ada handphone Poco M4 Pro yang saya beli sendiri. Jadi ini sudah dipastikan ini versi Indonesia dan bukan barang pemberian dari Xiaomi. Aku beli di harga 3.2999. Nah, di sini ada Poco M4 Pro. Handphone ini tuh ditenagai oleh Helio G96. Ya, ini chipset yang masih 12 nanometer ya. Apakah performanya untuk tahun ini tidak reliable? Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang Poco M4 Pro, tentang performanya untuk bermain game, ya kan. Saya akan bahas dari bodinya dulu. Di sini bodinya mirip banget dengan Redmi Note 11. Dia udah pakai frame yang flat. Cuma yang saya suka dari Xiaomi adalah frame flatnya tuh nggak terlalu tegas ya. Jadi di tangan itu masih sangat nyaman. Saya suka. Terus di sini ada double stereo speaker dan penempatannya juga cukup bijak. Dengan ada jack 3,5 yang di bagian atas sebelah kiri. Dan kalau kalian buat ngegame juga masih enak jika handphonenya dibalik seperti ini. Jadi penempatan speakernya perfect, gripnya dari bodinya juga enak. Dan untuk body sih saya nggak ada masalah ya, bagus ini. Terus material bodinya juga plastik dan yang milik saya ini warnanya yang hitam. Jadi dia glossy finishing, dimana ya efeknya tahu sendirilah. Stick jari akan lebih mudah menempel. Di sini udah pakai UFS 2.2, RAM-nya juga 6GB, storage-nya 128. Ya, pokoknya handphone ini adalah varian terendah dari Poco M4 Pro yang akan saya compare dengan Redmi Note 11. Jadi saya emang sengaja beli varian yang termurah biar sama RAM sama storage-nya. Biar saya bisa ngebandingin gitu kan. Nah, kalau kalian tanya performanya gimana bang? Antutunya dulu deh, Antutunya. Nah, untuk Antutunya lumayan sih. Untuk Antutu 9.0.12 dia dapat Antutu 303.000. Nah, seperti ini. Nah, jadi secara performa ya, handphone ini itu bisa dibilang 20% lebih kencang daripada Redmi Note 11. Nah, jadi kalau kalian tanya, "Bang, Redmi Note 11 sama Poco M4 Pro kencang mana, Bang?" Kencang ini. Langsung aja saya nyoba main Mobile Legends Bang Bang ya. Ini adalah game enteng kreweng. Dimana di Poco M4 Pro ini settingannya udah terbuka sampai refresh rate high. Jadi 60 fps dengan grafiknya ultra. Kemarin di Redmi Note 11 saya tuh main itu rada mengeluh. Karena ketika battle yang sangat penting, ketika rame-rame semuanya all out gitu kan. 10 orang datang, ketambahan ada Lord gitu kan. Itu FPS-nya pasti drop. Dan dropnya lumayan sih, dari 30-an sampai 40-an. Jadi itu beneran kerasa banget dan mau nyepam skill juga jadi kayak ke delay. Kurang cocok untuk dibuat push rank. Nah, lalu kalau Poco M4 Pro gimana? Enak. Normal. Di sini performanya aku bilang, wah tidak luar biasa ya. Tapi aku bilang normal. Untuk push rank ini bisa banget. Ketika aku main rata-rata FPS-nya juga ada di 55 sampai 60 FPS. Jadi turunlah biasanya sih 57, 58, 59, 60. Kalau pas parah-parah mungkin bisa sampai ke 50 tapi cuma satu frame doang gitu. Dan nggak akan terlalu kerasa dan nggak akan mengganggu skill dari permainan kalian. Jadi ini untuk dibuat push rank Mobile Legends aman banget. Dan ketika saya bermain selama 19 menit dengan menggunakan sinyal Wi-Fi, baterainya cuma berkurang 5% aja. Irit, performanya ada. Untuk Mobile Legends, game ini sangat amat nyaman. Dan sangat saya rekomendasikan Poco M4 Pro buat kalian yang game utamanya adalah Mobile Legends kayak saya. Jadi nothing to worry tentang Mobile Legends Bang Bang karena ini sangat good banget. Terus kita lanjut ke PUBG. Di sini PUBG-nya ya, yang istimewanya adalah di settingannya sih. Jika dibandingkan dengan Redmi Note 11 ya. Dimana di PUBG ini kalian tuh udah bisa dapat settingan smooth dan balance ultra. Jadi kalian bisa main 40 fps. Dan kalau kalian main, aku saranin langsung aja di bagian balance ultra biar dapat 40 fps-nya dan secara grafik juga lebih baik daripada
settingan smooth. Dan ketika aku bermain, ini aman banget, gyronya juga oke, karena ini gyronya juga ada hardware, responsif juga, dan nyaman banget kalau dibuat tembak-tembakan di game PUBG, jadi aman lah, aman-aman. Dan ketika aku bermain di arena hangar selama 10 menit, baterainya berkurang 2%. Ya ini kayak, apa ya, kayak, sebetulnya ini kayak handphone tahun lalu, kan kalian bilang kan, handphone tahun ini nggak menarik, chipsetnya semuanya kena downgrade gitu kan. Nah, kalau yang ini bisa dibilang ini chipset tahun lalu. Jadi memang secara performa, secara gaming, Helio G96 ini lebih matang daripada chipset-chipset yang baru. Tapi nggak tahu kalau kedepannya yang chipset baru-baru dapat update juga. Terus yang saya rasain adalah apa ya? Settingan defaultnya itu kayak itu ya, kurang sensitif. Maksudnya waktu kita geser-geser, waktu kita ngibidik, waktu kita pakai gyronya tuh kayak kurang sensitivitasnya kurang tinggi sih. Jadi buat teman-teman yang merasa kurang pas, jangan lupa di setting dulu ya. Tapi untuk PUBG aku bilang Poco M4 Pro ini sangat amat nyaman dan aman lagi. Jadi udah Mobile Legends aman, PUBG juga aman. Nah, masuk ke game terberat, Genshin Impact. Di sini langsung aja saya babarkan. Setelah saya bermain selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps, baterainya berkurang 10%. Ya, ini slightly memang baterainya lebih boros daripada Redmi Note 11. Tapi secara performa, Poco M4 Pro ini lebih tinggi ya. Tadi sekitar 20%. Nah, cuma kalau main Genshin Impact kan emang game yang berat ya. Dan performa yang lebih baik 20% daripada Redmi Note 11 ini ya membantu, tapi tidak membantu terlalu banyak. Tapi lumayan daripada Redmi Note 11. Di settingan lowest 60 fps, kalian ya bisa dapat FPS ya rata-rata ada di 30. Kalau turun ya paling ke 20-an. Dan bisa aja sih kalian bisa lihat ke 40 fps lagi. Jadi saran saya kalau kalian mau main Genshin Impact di Poco M4 Pro, kalian main di settingan lowest 60 fps, atau kalau mau aman 30 fps aja. Dan untuk suhunya sendiri, ini dibandingkan Redmi Note 11 lebih hangat. Saya nggak bilang lebih panas ya, tapi lebih hangat. Dan pengujian kali ini semua saya lakukan pakai WiFi. Nah, nggak tahu nih kalau pakai kartu seluler bakal lebih panas atau enggak ya. Biasanya sih kalau pakai kartu seluler bakal lebih panas. Tapi panasnya ya paling cuma ada di Genshin Impact sih. Kalau kalian main kayak PUBG, kayak main kayak Mobile Legends, ini aman banget. Aman banget dan saya rekomendasikan. Dari PUBG juga settingannya udah kebuka tinggi. Dari Mobile Legends juga nggak ada frame drop yang mengganggu ketika push rank. Jadi aman banget. Dan untuk kualitas speaker di sini saya kok merasa speakernya kurang oke sih. Masih lebih oke Redmi Note 11, kayak lebih pelan gitu dan suaranya kayak apa ya? Treble banget. Dan pengujian kali ini saya lakukan di MIUI yang terbaru. Jadi setelah saya beli Poco M4 Pro ini ada updatean 1 di MIUI. Jadi sekarang udah ada di MIUI 13.0.2 dengan Android 11. Nah, kalau kalian tanya, jadi intinya gimana Bang Poco M4 Pro untuk game? Aku bilang sih aman. Handphone ini juga terbilang lengkap. Dia juga udah layarnya juga udah AMOLED, bagus, speakernya udah double stereo speaker, chargernya juga udah 33 watt, masih ada lubang jack 3,5, dibuat ngegame juga enak, gripnya juga asik, nggak kerasa ringkih ya. Ini bodinya kerasa lebih solid jika dibandingkan dengan desain Evolve di Redmi Note 10 tahun lalu. Jadi aku bilang sih, ini bagus ya buat kalian yang mungkin handphonenya masih ada di Redmi Note 9, 8, 7 sampai ke belakang. Aku rasa ini akan menjadi lompatan upgrade yang cukup tinggi. Yang kerasa banget lah lompatannya, asik pokoknya ini. Jadi segitu aja videonya. Buat teman-teman yang mau nambahin silahkan berkomentar di bawah dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.